bisa dibilang gue lihat ini kayak horor di Jawa pra Islam ya, dimana ada Bandara Wuhi, Pagebluk, terus kostum horornya juga nggak yang mainstream yang kayak pocong atau kuntilanak. Tapi di sini meskipun ya kostumnya cuma sempak doang, tapi gue lihat ditis-ditisnya itu lebih ke memedi Jawa pra Islam sih. Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Setelah kemarin kita terakhir review film karya Joko Anwar, yaitu Sisa Kubur, kali ini gue mau review satu film horor Indonesia lagi yang juga tayang di April ini, dan ini adalah karya dari Kimo Stambul ya, yang film-film horornya itu 2 tahun terakhir tuh bagus-bagus banget, yaitu Bandara Wuhi. Bandara Wuhi ini sendiri merupakan sebuah sequel ya untuk film KKN Desa Penari ya, walaupun gue kalau lihat di sini lebih mirip ke prequel spin-off dari KKN Desa Penari yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi to be honest, in brief, film ini jauh lebih memuaskan sih daripada film KKN Desa Penari. Seperti tadi di awal gue udah sebut, Kimo Stambul ini di sini memang jauh lebih variatif ya untuk treatment horor-horornya di sini, dimana di film-film sebelumnya juga yang udah oke-oke banget kayak Ivana, Jelangkung, Sedekala, terus juga ada Sewu Dino. Menurut gue di sini Kimo lebih explore untuk apa yang bisa dieksplor di KKN Desa Penari yang sebelumnya belum bisa dieksplor. Karena memang gue paham juga di KKN Desa Penari kan memang hasil dari utas di Twitter ini ya, dan mungkin hanya 20% yang bisa dieksplor di KKN Desa Penari, sementara 80%-nya memang harus ngikutin cerita yang ada di utas Twitter tersebut. Jadi emang wajar ketika Awi itu nggak bisa 100% memanfaatkan kekreatifannya karena memang terbatas di 20% terakhir ya. Kalau menurut gue untuk Kimo di sini jauh lebih dapat privilege lah untuk bisa explore 100% ya. Selain itu budget untuk film ini juga jauh lebih besar ya daripada film KKN Desa Penari, yaitu di sini budgetnya 20 miliar sementara KKN Desa Penari 5 miliar. Dan kelebihan budget 5 miliar itu cukup besar lo guys untuk bisa lo jadiin support system supaya bisa explore lebih banyak, supaya bisa do something more lah di satu film. Masih dibintangi oleh Aulia Sarah ya sebagai Bandara Wuhinya. Kali ini memang bukan lagi pemain-pemain di KKN Desa Penari pertama, dan di sini tuh kita bisa lihat Maudy Efrosina sebagai main karakternya di sini. Dia itu sebagai Mila, terus juga ada Diding Boneng ya yang juga sebelumnya main di KKN Desa Penari, masih ada juga di sini sebagai Mbah Buyut. Menurut gue emang Maudy Efrosina ini playgroundnya kayaknya emang lebih cocok di horor sih, tapi ya memang lebih baik lo akan explore genre-genre yang lain ya. Cuma gue ngerasa di 2 film horor terakhirnya itu emang dia bagus banget, terutama di Pemukiman Setan ya kalau lo ingat. Terus juga sebelumnya dia juga main di Kodrat walaupun nggak sebagai main karakter ya di sana. Oke, sebenarnya plot untuk film ini sebenarnya cukup brief, yaitu ada seorang anak ya bernama Mila yang diperankan oleh Maudy Efrosina, dan di sini dia itu punya satu tugas untuk mengembalikan satu kawaturi, semacam gelang lengan ya kalau kalian nonton di film-film kolosal Jawa zaman Angling Dharma itu gelangnya bisa dipakai di sini. Dia ini punya tugas untuk mengembalikan gelang ini ke ujung timur Pulau Jawa ke sebuah desa, dan di desa itu adalah desa yang kita lihat di KKN Desa Penari tersebut. Dan dia itu ditemani oleh 3 orang ya, yaitu 1 sepupunya, 2 orang temannya, dan kemudian di sana dia akhirnya ketemu desa tersebut. Di desa tersebut ini mulailah ada penampakan tersebut, dan dia itu akhirnya bisa mengembalikan gelang ini. Cuma setelah dia mengembalikan terjadilah kayak pagebluk gitulah, dimana dia itu dan teman-temannya harus bertanggung jawab lah, atau merasa punya beban moral, gue harus memperbaiki ini semua gitu loh, dan harus mengikuti satu ritual yang pasti lo udah paham lah ritual apa di sini. Jujur sebelum gue nonton film ini ada ekspektasi gue bahwa film ini akan seperti KKN Desa Penari ya, karena emang dia bawa nama besar dari KKN Desa Penari, walaupun ini cerita satu deitisnya tersebut atau satu makhluknya tersebut yaitu Bandara Wuhi. Tapi jujur aja ini jauh banget sebenarnya guys. Ini jauh lebih baik daripada KKN Desa Penari itu tersebut. Yang gue merasa ini jauh lebih baik ya daripada KKN Desa Penari adalah setting tempatnya ya guys, terutama ini tahun 80-an, dimana lebih relate ketika lu masuk ke satu desa di tahun 80-an dan desa tersebut belum kena listrik dan masih terbelakang. Dan menurut gue ini wajar ketika settingnya dari tempat tersebut jauh ya, lebih baik daripada ketika lu tahun 2020-an atau 2000-an lu ke satu desa yang nggak ada listrik. Tuh menurut gue lumayan aneh, walaupun gue nggak menafikan emang ada desa-desa yang masih belum ada listrik di Indonesia bahkan di tahun sekarang. Kedua adalah plot di film ini itu menurut gue cukup tegas ya, karena memang di sini nggak ada subplot lain yang bisa dibilang itu mendistraksi dari plot utama. Di sini benar-benar hanya satu plot, dan event-event atau momen-momen yang supporting karakter lainnya alami di sini itu nggak lebih dari untuk mensupport dari main plotnya ini sendiri, dari main karakternya ini sendiri, yang menurut gue ini cukup tegas ya. Kalau
kalau dibandingkan dengan Kakek Desa Menari di mana ada plot cinta-cintaannya lah, terus ada satu orang punya semacam perewangan lah. Itu menurut gue itu sedikit mendistraksi sih. Tapi di sini bener-bener satu plot utama, nggak ada cinta-cintaan, dan bener-bener 4 orang ini pun nggak ada kayak oh ini love story sama ini. Yang menurut gue ini cukup tegas untuk nggak mendistraksi orang untuk nonton di film ini, untuk cukup tahu kalau film ini memang tujuannya akan ke sana gitu loh. Selanjutnya adalah untuk treatment horornya ya, yang gue bilang Kimo Stambul di sini itu lebih variatif karena emang ada beberapa tempat-tempat kayak di hutan, terus pos ronda, terus sendang atau mandian, terus juga di rumah penduduk. Yang menurut gue ini treatment horor yang cukup variatif ya. Di banyak tempat itu selalu ada vibes horornya sendiri, meskipun nggak semuanya ada penampakan sih. Dan memang sebenarnya akan kita saksikan beberapa plot twist ya, walaupun ada double plot twist. Oke lah, kalau plot twist pertama gue masih bisa menerima, tapi kalau plot twist kedua itu menurut gue itu agak aneh sih. Cuma ya mungkin lu bisa tonton sendiri. Plot twist kedua itu cluenya adalah tiba-tiba dia ketemu seorang di desa ini yang juga punya kaitan dengan apa yang dia ingin kembalikan lah. Gue paling suka adegan di film ini itu ada di sendang ya, bisa dibilang kayak pemandian lah. Dan memang horor di Indonesia itu pasti identik dengan adegan horor di kamar mandi ya, tapi di sini horornya itu lebih ke horor fobia ya, terutama ovidiophobia atau orang-orang yang takut ular. Mungkin ini scene yang lebih baik kalian nggak usah nonton karena emang semenakutkan itulah menurut gue. Dan sebenarnya ada beberapa reenactment scene yang ada di Kakek Desa Menari yang ada di sini juga, terutama bungkusan makanan ya yang kalian tahu udah berubah jadi apa. Terus juga ada Mbah Buyut ya, yang dia ini di sini menampilkan Kuchiyose-nya jadi Akamaru, walaupun nggak seperti di Kakek Desa Menari ya, Akamaru di sini nggak kelihatan banget. Terus juga mungkin di sini ada satu adegan ya yang menurut gue ini seperti bloodbending, yaitu ketika mau diekspresinya ini kena genjutsu dan dia tuh masuk ke alamnya Badarawuhi, dan Badarawuhi itu di sini tuh ngeliatin kayak dia punya bloodbending lah, pengendalian darah semacam avatar gitulah di sini. Dan gue juga sebenarnya suka treatment horror di sini itu nggak yang horror yang benar-benar jump scare. Ada satu horror yang memang lebih ke psikis intens ya, dimana lu lihat di pojokan terus ada orang. Badarawuhi itu nggak perlu make upnya yang aneh-aneh. Dia itu vibes-nya Aulia Sarah ini itu menurut gue itu vibes atau aura untuk meranin Badarawuhinya udah oke banget, tanpa perlu dia nge-jump scare, make up aneh-aneh. Kita tuh udah tahu kalau ini ditis atau makhluk halus yang tidak bisa dipandang remeh lah. Menurut gue Badarawuhi ini itu semacam icebreaker ya untuk banyaknya film horor-horor religi akhir-akhir ini. Dan di sini tuh berani untuk tampil sebagai folk horror ya, atau horor rakyat. Bisa dibilang gue lihat ini kayak horor di Jawa pra Islam ya, dimana ada Badarawuhi, Pagebluk, terus kostum horornya juga nggak yang mainstream yang kayak pocong atau kuntilanak. Tapi di sini meskipun ya kostumnya cuma sempak doang, tapi gue lihat ditis-ditisnya itu lebih ke di Jawa pra Islam sih di sini. Terutama ya pas terjadi Pagebluk, terus terjadi serangan dari ditis-ditis ini atau memberi Jawa ini. Salah satu treatmentnya adalah pukul kentongan yang dibakar dan udah sedikit gosong, ada bau gosongnya. Dan itulah salah satu treatmentnya yang menurut gue ini lebih ke folk horror sih, memedi Jawa pra Islam lah. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7/10. Menurut gue film ini udah lebih dari ekspektasi gue setelah ngelihat Kakek Desa Menari ya. Dan memang gue bisa pahami kalau di sini itu Kimo Stambul jauh lebih dapat support system, jauh lebih bisa bereksperimen dengan storyline, dengan many things lah bisa dibilang daripada Awi. Tapi kedua film ini menurut gue tetap film yang bagus untuk ditonton. Oke, kalau misalkan lu ada beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau misalkan lu suka sama video dan channel ini, lu bisa subscribe dan like. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. See you in the next movie review. Bye bye Sobat Park.